Kripto cenderung menguat pada perdagangan Jumat 22 November. Bitcoin this month, it's up more than 40% since Trump was elected, more than 125% on the year. .com's Today McKeel has been tracking the action. Bitcoin is inching towards a major milestone, one that was considered impossible 2 years back. Tahun 2024 merupakan awal momentum baru bagi aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, dan lain-lain. Solana bahkan dijuluki Ethereum Killer, apalagi saat ini banyak meme coin pada jaringan Solana yang sangat berpotensi bull run. Pada 22 November 2024 lalu, Bitcoin telah mencapai nilai tertingginya atau all-time high pada USD 99.436.000 atau hampir 1,6 miliar rupiah per koin. Angka ini juga menunjukkan tren bullish atau naik terus melewati angka psikologi 100.000 US dollar per Bitcoin. Padahal pada awal Januari 2024 lalu harganya sekitar 42.000 US dollar. Artinya sudah mengalami kenaikan setidaknya 137% belum sampai 1 tahun. Bahkan pada Januari 2023 harga Bitcoin masih USD 16.900. Dalam 2 tahun terakhir berarti Bitcoin telah naik hampir 500%. Investasi apa yang lebih bagus dari Bitcoin? Harga emas antam pada periode yang sama naik sekitar 943.000 pada Januari 2023 menjadi 1.523.800 pada 22 November 2024 lalu atau naik sekitar 62%. Bitcoin mengalami lonjakan signifikan setelah kemenangan Donald Trump dari Partai Republik pada pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024 lalu. Selain itu, keputusan Federal Reserve baru-baru ini dalam memangkas suku bunga sebesar 25 basis point ke kisaran 4,5 hingga 4,75 juga menjadi pendorong rally harga Bitcoin to the moon. Para investor kripto semakin optimis dari hari ke hari. Kuartal keempat 2024 ini dan juga tahun 2025 akan menjadi bulan-bulan penuh harapan dan juga aset kripto lainnya. Kenaikan harga Bitcoin ke 100.000 akan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Dulu ada yang memprediksi tahun 2029, bahkan tahun 2024 ini sepertinya Bitcoin sudah akan mencapai 100.000 US dollar. Tidak perlu menunggu 2025. Bahkan analis Bernstein mengatakan bahwa Bitcoin juga akan segera tembus 200.000 dan 500.000 pada tahun 2029 menurut Decrypt. Akankah Bitcoin tembus sampai 1 juta US dollar? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Saya ingin tahu keyakinan Anda sebagai investor Bitcoin. Mengapa kripto meroket setelah Trump kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat? Apakah ada peran Elon Musk di balik rally Bitcoin? Mungkinkah Bitcoin menggantikan petrodolar? Negara mana yang sudah resmi mengadopsi Bitcoin? Dan bagaimana masa depan kripto yang akan datang? Kita kupas dalam Kopi Panas FS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Kita ngopi dulu. Donald Trump dan Elon Musk adalah angin segar kripto. Terpilihnya kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 menjadi angin segar bagi para investor dan penggemar investasi kripto. Trump ingin memasukkan aset kripto, terutama Bitcoin, menjadi salah satu instrumen keuangan negara Amerika Serikat secara resmi. Trump berkomitmen untuk mempertahankan kepemilikan Bitcoin yang selama ini diperoleh oleh Amerika melalui penyitaan aset dari pelaku kejahatan keuangan global. Kebijakan Trump akan memastikan bahwa 100% Bitcoin yang dimiliki Amerika akan disimpan sampai masa yang akan datang. Keseriusan Trump yang juga ditunjukkan dengan mengajak Elon Musk dan juga Vivek Ramaswamy masuk ke dalam kabinet baru Trump sebagai Department of Government Efficiency atau disingkat DOGE. Pasar aset digital melonjak tajam pada malam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024. Bahkan saham-saham terkait kripto seperti Coinbase dan MicroStrategy turut mengalami rally harga. Bergabungnya Elon Musk di pemerintahan Trump dipastikan berkontribusi terhadap rally harga Bitcoin yang sudah hampir menyentuh angka 100.000 US dollar pada 22 November 2024
lalu. Bahkan ada yang memprediksi harga Bitcoin segera tembus 200.000 akhir tahun 2024 ini. Bahkan ada yang memprediksi harga Bitcoin akan segera tembus 200.000 US dollar pada tahun 2025 yang akan datang. Para spekulan dan juga investor Bitcoin bahkan sekarang sudah menggaungkan target harga baru Bitcoin menuju 1 juta US dollar. Hal ini memicu euforia dan spekulasi besar di kalangan investor Bitcoin. Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari adopsi institusional yang masif hingga semakin terbatasnya pasokan Bitcoin, Bitcoin halving yang terus mengurangi suplai dari Bitcoin di pasar, hingga harapan dukungan resmi dari pemerintah Trump di Amerika Serikat terhadap penggunaan Bitcoin sebagai aset resmi yang digunakan oleh negara Amerika Serikat. Kenaikan harga Bitcoin juga mengerek harga-harga koin kripto lain seperti Ethereum, Solana, BNB, XRP, dan lain-lain. Perusahaan besar seperti Tesla, Microsoft, Starbucks, PayPal, Dell, dan lain-lain, bahkan bank sentral dan juga bahkan negara-negara secara resmi mulai mengintegrasikan Bitcoin sebagai bagian dari portfolio cadangan mereka. Hal ini mendorong peningkatan permintaan terhadap Bitcoin secara signifikan. Ditambah lagi, ketidakstabilan ekonomi global seperti inflasi yang tinggi dan ketegangan geopolitik memperkuat narasi bahwa Bitcoin adalah emas digital, pelindung nilai di masa krisis. Elon Musk juga dikenal sangat pro dengan meme coin, misalnya Dogecoin. Bahkan dia sempat mengumumkan jika koin meme Doge bisa digunakan untuk membeli Tesla. Meme coin seperti Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Bong, Wave, dan juga Floki juga memiliki nasib yang ikut terkerek oleh kenaikan dari Bitcoin. Meme coin Doge tetap menjadi yang terkuat dengan dukungan dari tokoh besar seperti Elon Musk yang mendorongnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Sementara itu, Shiba Inu mencoba untuk membangun ekosistem yang lebih solid dengan Shibarium Layer 2 blockchain. Meskipun ketergantungan pada minat komunitas masih menjadi risiko yang besar terhadap meme coin. Meme coin seperti Pepe, Bong, dan juga Wave cenderung mengalami volatilitas yang ekstrim karena kurangnya fundamental yang jelas yang membuat mereka lebih cocok untuk spekulasi jangka pendek ketimbang investasi. Bitcoin menuju 1 juta US dollar. Bitcoin diprediksi akan segera tembus 100.000 di tahun 2024 ini, angka all time high yang kemungkinan besar akan segera tercapai. Jika sebelumnya harga Bitcoin diprediksi mencapai 107 US dollar pada tahun 2030, harga ini akan tercapai 5 tahun lebih cepat dari yang diprediksikan. Sehingga wajar, sudah ada yang memprediksi jika tahun 2025-2026 harga Bitcoin segera tembus 200.000 US dollar dan bisa mencapai 1 juta US dollar pada tahun 2030 sampai 2035. Namun investor kripto tetap harus mempertimbangkan risiko yang mungkin saja terjadi. Setelah mencapai all time high di harga tertentu, misalnya 200.000 US dollar, Bitcoin bisa saja terkoreksi tajam sampai 30.000, 50.000 hingga 60.000. Seperti yang terjadi di November 2021 sampai dengan Januari 2022, dari all time high sekitar 64.400 US dollar turun menjadi hanya 16.900. Sampai video ini dibuat, Bitcoin menunjukkan sentimen bullish dengan 29 indikator analisis teknis memberikan sinyal positif dan hanya 5 yang menunjukkan sinyal negatif. Saat ini terdapat sekitar 19,78 juta koin Bitcoin yang beredar di pasar kripto. Pada 24 November 2024, lonjakan Bitcoin sudah tembus di angka 98.500 US dollar hingga mencapai kapitalisasi pasar sekitar 1,95 triliun atau sekitar 31.000 triliun rupiah atau setara sekitar hampir 10 kali lipat APBN Indonesia. Bitcoin menjadi alternatif instrumen investasi yang sangat menjanjikan di tengah volatilitas pasar konvensional seperti saham yang tidak menentu. Optimisme pasar ini diperkuat oleh fundamental yang kokoh dan hasil pemilu Amerika Serikat yang menunjukkan potensi kebijakan pro kripto ke depan. Pencapaian harga Bitcoin di level 100.000 US dollar yang lebih cepat dari prediksi sebelumnya akan semakin meningkatkan kepercayaan investor institusional. Semakin banyak sekuritas global terpercaya yang ekspansi ke produk ETF atau reksadana Bitcoin dan juga perubahan regulasi pemerintah di berbagai belahan dunia yang lebih akomodatif terhadap instrumen kripto. Pemerintah Trump
berjanji akan membuat kebijakan yang bersahabat dengan dunia investasi kripto. Kombinasi momentum ini serta karakteristik yang unik dari Bitcoin seperti kelangkaan aset, sistem halving, sistem desentralisasi yang menjamin keamanan Bitcoin, dan juga penerimaan institusional yang semakin membaik menjadikan Bitcoin makin menjadi pilihan yang menarik untuk diversifikasi portfolio investasi. Menurut Nikhil Sethi, pendiri Zoom, kemenangan Trump memberikan sentimen positif bagi Bitcoin dengan investor berharap regulasi yang lebih jelas akan mempercepat adopsi terhadap aset kripto seperti Bitcoin ini. Yang pasti tahun 2025 akan menjadi babak baru bagi investasi Bitcoin. Namun untuk menjadi 1 juta saya rasa masih panjang waktunya. Momentum yang dinanti-nanti oleh para investor Bitcoin adalah memungkinkan harga Bitcoin menembus 200.000 US dollar di tahun 2025. Mungkinkah harga Bitcoin menjadi USD 200.000 US dollar di tahun 2025? Mungkin saja akan terjadi di tahun 2025 ini, apalagi ada peran Elon Musk di situ. Tapi hati-hati, pasti akan ada koreksi tajam setelah banyak investor yang take profit ketika angka psikologis itu tercapai. Bitcoin menggantikan petrodolar. Berhentinya perjanjian petrodolar pada 9 Juni 2024 antara Amerika Serikat dan Arab Saudi menjadi babak baru dominasi mata uang dunia dari US dollar. Sebelumnya US dollar menjadi satu-satunya mata uang untuk transaksi pembayaran atas minyak di dunia, terutama dari Timur Tengah. Hal ini juga diikuti oleh seluruh negara di dunia untuk berbagai transaksi internasional yang selalu menggunakan dolar Amerika Serikat untuk transaksinya. Sehingga devisa atau mata uang dolar menjadi penentu utama ekonomi dunia. Kekurangan devisa dolar Amerika Serikat bisa menjadi petaka bagi negara manapun. Di tengah komitmen Trump untuk tidak terlalu pusing dengan kebijakan globalnya dan dia fokus pada urusan dalam negeri Amerika, kondisi ini akan membuat dolar Amerika Serikat melemah secara berangsur-angsur. Amerika Serikat tidak lagi bisa seenaknya mencetak uang dolar karena permintaan terhadap dolar di seluruh dunia mengalami penurunan. Yang lebih seru, Bitcoin digadang-gadang menjadi alternatif pembayaran internasional. Bahkan BRICS berencana menyetujui penggunaan Bitcoin sebagai mata uang alternatif untuk menggantikan dolar Amerika Serikat. Aliansi BRICS ingin menggunakan dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global dan menciptakan keseimbangan baru dalam perdagangan internasional. Bitcoin dipandang sebagai alternatif keuangan karena sifatnya yang terdesentralisasi sehingga aman serta diterima secara lintas batas negara, sehingga mampu mengurangi dominasi mata uang tertentu dan meningkatkan rasa percaya antar anggota aliansi BRICS. Beberapa negara resmi mengadopsi Bitcoin. Beberapa negara telah membolehkan penggunaan Bitcoin untuk alat pembayaran resmi. Di antaranya yang pertama adalah Amerika Serikat. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan atau FinCEN Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memberikan panduan terkait Bitcoin sejak 2013. FinCEN dan Departemen Keuangan Amerika Serikat bekerja sama dalam menyusun strategi dan mendukung proses legislasi untuk transaksi mata uang kripto. Yang kedua adalah Jepang. Pada 7 Maret 2014, Kabinet Jepang mengakui legalitas penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar untuk barang dan jasa. Meskipun demikian, Bitcoin tidak dianggap sebagai alat pembayaran resmi karena tidak diterbitkan oleh Bank Sentral Jepang, meskipun daya belinya diakui secara sah oleh negara Jepang. Yang ketiga adalah Korea Selatan. Transaksi mata uang kripto diatur melalui amandemen Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan tertentu pada Maret 2020 yang mulai berlaku pada Maret 2021. Amandemen ini menetapkan kewajiban bagi penyedia layanan aset virtual di Korea Selatan untuk memenuhi sejumlah ketentuan dari pemerintah. Keempat adalah Kanada. Badan Pendapatan Kanada atau CRA mengklasifikasikan Bitcoin sebagai komoditas untuk tujuan pajak penghasilan. Pendapatan dari transaksi Bitcoin dianggap sebagai pendapatan bisnis atau keuntungan modal yang wajib dilaporkan. Selain itu, Kanada mengkategorikan pertukaran mata uang kripto sebagai bisnis layanan uang. Yang kelima adalah negara kita, Indonesia. Transaksi Bitcoin dianggap legal tetapi tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi seperti di Jepang. Mata uang kripto ini diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa bersangka yang diawasi oleh Bapepti dan sebentar lagi akan bergeser oleh OJK. Yang keenam adalah Australia. Mata uang kripto di Australia legal, namun sebagian besar belum diatur secara ketat. Sebagian besar aset kripto tidak dianggap sebagai produk keuangan, sehingga platform jual beli kripto tidak diatur oleh Komisi Sekuritas dan juga Investasi
Australia atau ASIC. Kemudian yang ketujuh adalah Hong Kong. Hong Kong telah mengadopsi pendekatan yang jelas terhadap Bitcoin dan aset kripto. Yang kedelapan, Malaysia. Di Malaysia, Bitcoin belum diakui sebagai alat pembayaran resmi, tetapi aset kripto telah diatur di bawah Komisi Sekuritas Malaysia atau SGM. Capital Market and Service Order tahun 2019 mengklasifikasikan mata uang digital dan token tertentu sebagai aset sekuritas. Kemudian yang kesembilan adalah El Salvador. Berbeda dengan negara lain, El Salvador menjadi negara pertama yang terang-terangan menetapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Langkah ini diambil setelah Presiden Nayib Bukele memperoleh persetujuan dari Kongres untuk mengadopsi Bitcoin sebagai pembayaran resmi negara. Dan yang ke-10 adalah Thailand. Thailand mengkategorikan Bitcoin dan kripto sebagai aset digital. Waspada dengan Bitcoin crash. Kenaikan Bitcoin yang spektakuler hingga menembus 100.000 US dollar telah menciptakan euforia yang luar biasa. Tetapi ada risiko besar di balik hype ini. Para analis memperingatkan bahwa siklus pasar kripto seringkali diikuti oleh koreksi yang tajam setelah mencapai all-time high, harga yang paling tinggi. Bitcoin dapat menghadapi penurunan yang tajam hingga 30.000 sampai 50.000 pada tahun 2025-2026 setelah mencapai angka kira-kira 150 sampai 200.000 US dollar per koin. Penyebab utamanya bisa berupa overvaluasi pasar, aksi taking profit oleh investor yang besar atau whales, serta tekanan regulasi yang meningkat di seluruh dunia. Faktor lainnya adalah potensi perubahan kebijakan moneter global. Jika bank sentral, terutama Federal Reserve Amerika Serikat, menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi, maka aset spekulatif seperti Bitcoin mungkin akan kehilangan daya tariknya. Di saat yang sama, langkah pemerintah yang lebih agresif untuk mengatur pasar kripto, termasuk pajak yang ketat atau pelarangan transaksi tertentu, dapat memperparah untuk penurunan yang tajam pada aset kripto. Kombinasi ini dapat memicu kepanikan di pasar yang sebelumnya telah terbukti sangat sensitif terhadap sentimen negatif ini. Namun baru-baru ini, berdasarkan data dari CoinMarketCap pada Senin 25 November 2024 pukul 12.00 WIB, kapitalisasi pasar Bitcoin global turun sekitar 4% menjadi 1,9 triliun US dollar. Analisis Bitcoin ke depan. Yang pertama, menurut saya kripto akan rally, terutama Bitcoin yang akan melewati harga kritis 100.000 US dollar. Mungkin bisa tembus antara 120.000 sampai 160.000 di tahun 2025 yang akan datang. Titik kritisnya adalah ketika melewati angka psikologis kedua, yaitu antara 150.000 sampai 200.000. Mungkin bisa terjadi pada akhir tahun 2025 sampai tahun 2026. Jika The Fed turunkan suku bunganya, Bitcoin akan terus perkasa ke depan. Tetapi waspada, akan terjadi koreksi tajam di beberapa titik psikologis, misalnya di 120.000, 150.000, 190.000. Jika dalam perjalanannya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed di era Trump tiba-tiba menurunkan suku bunganya. Padahal masyarakat global memprediksi era Trump cenderung pro pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kondisi ini harus membuat investor hati-hati. Apalagi jika kebijakan Trump yang tidak konsisten terhadap kripto di masa yang akan datang. Hal ini akan menjadi trigger koreksi tajam di tahun 2025-2026 yang akan datang. Pasar kripto dikenal dengan volatilitas yang ekstrim, di mana kenaikan harga atau rally sering diikuti dengan penurunan harga yang tajam pada saat yang bersama. Pergerakan ini dipengaruhi oleh sentimen pasar, berita global, regulasi, hingga sulit diprediksi secara konsisten. Investor harus tetap waspada dan mengelola risiko secara bijak, terutama jika harga mulai menunjukkan gejala overbought atau terlalu banyak pembeli, atau bubble. Yang kedua, kripto dapat menjadi alternatif investasi yang menarik, tetapi idealnya digunakan untuk jangka pendek dan menengah. Kenapa? Karena volatilitas yang tinggi. Anda harus tetap alert pada titik-titik di mana terjadi koreksi harga. Bagaimana menurut kalian? Kapan Bitcoin akan mencapai harga 1 juta? Ayo, berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.